Dampak kabut asap makin berbahaya. Sejak 3 bulan lalu, masyarakat di Sumatera hingga negeri tetangga telah menghirup asap hasil pembakaran lahan. Pembakaran ini dilakukan masyarakat dan perusahaan untuk membuka lahan yang nantinya akan ditanami kembali. Kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ke lokasi kebakaran dan pengerahan pasukan TNI untuk mengatasi hal ini juga belum berakhir. Karena situasi dinilai semakin gawat, akhirnya Presiden mempersingkat kunjungannya ke Amerika Serikat dan berencana kembali ke Riau. Usai bertemu Presiden Barack Obama, Jokowi langsung pulang untuk memimpin langsung upaya pemadaman. Rakyat berharap upaya pemadaman kali ini akan berhasil. Selain itu, perusahaan dan pelaku pembakaran lahan harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ya, pemirsa, Landstalk pada kali ini kita akan membahas mengenai topik Jokowi datang, asap hilang. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber Kepala Departemen Kajian dan PDA Walhi Kalisa Khalid, dan kami juga akan mencoba menghubungi Kepala Data Informasi BNPB Bapak Sutopo Purwonugroho. Ya, langsung saja kita awali. Ini tadi judulnya juga cukup menarik ya, Jokowi pulang, asap hilang. Ya, ini karena Jokowi mempersingkat kunjungannya di Amerika Serikat. Harusnya ada agenda lagi ke San Francisco, tapi ternyata dibatalin karena merasa kabut asap harus lebih urgent dan harus sesegera mungkin diatasi. Nah, semoga dengan Jokowi datang asapnya ikut pulang ya, Mbak ya. Jangan terus mengepung Indonesia, Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, kalau kita lihat sekarang, bersyukur Kalimantan kemarin sempat diguyur hujan dan disertai petir, itu agak sedikit mengurangi kondisi asap di sana. Nah, sekarang kondisi terakhir ini sudah seperti apa sih, Mbak, kalau misalnya kita ingin mengupdate titik api yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan sejauh ini? Kalau perubahannya memang belum ada yang signifikan ya. Misalnya memang naik turun. Misalnya Riau sempat turun ispunya, tapi kemudian naik lagi. Nah, yang lumayan tetap itu ispunya di Kalimantan Tengah begitu ya. Yang sudah sampai melampaui 10, pernah melampaui 10 kali lipat begitu ya. Tapi di kisaran 6 sampai 10 kali lipat dari status berbahaya. Nah, artinya memang situasinya sudah darurat ya. Masih darurat. Betul, misalnya saya dengar juga sempat turun hujan kalau kabar dari Kalimantan Timur, tapi Kalimantan Timur tahun ini tidak terkena asap ya. Ya, cuma kan memang diperlukan langkah-langkah yang lebih serius ya untuk menangani dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Di Kalimantan Tengah misalnya, karena sudah evakuasi mandiri, posko yang dibangun oleh Walhi sudah melakukan evakuasi mandiri, terutama bagi kelompok rentan. Di perempuan, ibu balita dan anak-anak itu update kemarin 41 orang sudah dievakuasi, dari Palangkaraya ke Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Baik, sudah ada 41 dievakuasi. Kita akan kemudian tanyakan lebih lanjut dari BNPB apa yang akan dilakukan ya terkait dengan kedatangan Jokowi ini. Kita sudah tersambung dengan sambungan telepon, ada Kepala Data dan Informasi dari BNPB Bapak Sutopo Purwonugroho. Selamat siang, Pak Sutopo. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Sutopo, ini kalau kita cermati kabut asap bahkan sudah mengelilingi Indonesia ya, sudah sampai Sulawesi dan bahkan Papua. Mungkin ada upaya dari BNPB yang kali ini akan dilakukan lebih efektif dan efisien untuk mengatasi kabut asap, Pak Sutopo? Kalau ada beberapa lokasi yang terbakar seperti di Papua, Sulawesi, Maluku, di Pulau Jawa, itu masih bisa ditangani BPBD bersama TNI, Polri, dan relawan yang lainnya masih bisa menangani. Dan BNPB tetap fokus untuk mengatasi kebakaran hutan yang terjadi di 6 provinsi. Jadi dengan kondisi yang saat ini ada strategi baru karena berdasarkan BMKG Sabtu mendatang ini diperkirakan akan banyak awan, banyak hujan, sehingga untuk hujan buatan akan kita tingkatkan. Kemudian personil Satgas juga kemarin kita ganti personil-personil dengan tenaga yang baru karena personil sudah 1,5 bulan berada di lapangan. Dan kita telah memerintahkan agar personil tadi selain membantu pemadaman juga meningkatkan patroli dan pengawasan agar tidak terbakar lagi. Oke, baik. Itu untuk berbagai teknik dan cara yang akan terus dilakukan oleh BNPB. Lalu untuk evakuasinya yang sudah dilakukan sudah sejauh apa, Pak? Dan sudah diinformasikan kepada masyarakat baik yang di Sumatera maupun yang di Kalimantan, apakah lokasi dan sarana evakuasi sudah memadai, sudah tersedia untuk mereka? Iya, jadi pemerintah daerah sudah banyak yang membangun pos-pos evakuasi atau rumah singgah
untuk melayani kesehatan masyarakat setempat. Jadi rumah singgah tadi juga dilengkapi dengan AC, pembersih udara atau air purifier, obat-obatan, vitamin, tenaga medis yang ada. Jumlahnya sudah banyak di Sumatera. Ya, nampaknya sambungan telepon dengan Pak Sutopo terputus. Kita akan coba menghubunginya lagi nanti. Nah, ini tadi juga sudah diinformasikan dari pihak BNPB berbagai hal sudah dilakukan, waterbombing, membuat embung. Tapi sebenarnya yang sangat dibutuhkan untuk pemadaman api ini kalau misalnya dilihat dari luasnya lahan yang terbakar dan kondisi tanah seperti di sana, geografis di sana, sebenarnya dari Walhi sendiri apa yang bisa dilakukan cepat untuk mengatasi ini, Mbak? Ya, memang kalau ini bukan kadang-kadang kita juga seperti menunjukkan rasa frustasi gitu ya, akhirnya masyarakat mengharapkan hujan segera turun karena waterbombing juga nggak berpengaruh banyak ya terhadap upaya pemadaman yang dilakukan. Yang lain yang sebenarnya yang sudah dilakukan juga dan sudah disampaikan itu soal skat kanal, tapi bukan blok kanal ya, bukan kanalisasi gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Cuma yang ingin kami sampaikan bahwa itu memang harus menjadi perhatian, tapi jangan lupakan hal-hal lain yang ini menjadi sangat urgen dilakukan terkait dengan dampaknya ya. Sampai saat ini misalnya evakuasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat itu dengan biaya sendiri dari masyarakat begitu ya. Lalu di mana pemerintah dan pemerintah daerah gitu. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian serius. Saya kira kementerian lain juga sudah harus turun tangan ya. Misalnya Dinas Kesehatan gitu, Kementerian Kesehatan gitu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian selain upaya pemadaman karena semua kemudian fokus perhatian pada upaya pemadaman tapi melupakan juga dampak dari kebakar asap ini ya, misalnya khususnya bagi kelompok rentan. Oke, kita kembali lagi tersambung dengan Pak Sutopo. Pak Sutopo, tadi Anda sedang menceritakan mengenai upaya evakuasi yang sudah tersedia. Oh ya, kira-kira Pak Sutopo ini kemudian apakah ada target ataupun ada berapa jumlah kira-kira masyarakat yang akan dievakuasi mengingat efek dampak kabut asap ini sangat besar, Pak? Mbak. Halo Pak Sutopo. Halo. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mas. Ya, tadi sedang berbicara mengenai evakuasi, Pak. Mungkin dari BNPB, apakah ada target khusus berapa jumlah masyarakat yang akan dievakuasi mengingat efek kabut asap ini sangat besar, Pak? Jadi kita tidak menetapkan satu target khusus berapa jumlah dan sebagainya. Tetapi rumah-rumah singgah atau tempat-tempat evakuasi itu kita dirikan sebanyak-banyaknya. Baik yang dibangun pemerintah daerah, dunia usaha, NGO, relawan, dan lain-lain. Prinsipnya adalah mendekatkan rumah-rumah singgah tadi kepada masyarakat. Kemudian kita juga mengimbau masyarakat agar berkunjung ke rumah singgah tadi. Di mana rumah singgah sudah ada fasilitas AC, kemudian pembersih udara, obat-obatan, vitamin, tenaga medis, tempat tidur, dan sebagainya. Nah, ini pun tidak serta-merta masyarakat mau berkunjung ke tempat itu. Ada beberapa alasan, selain juga jumlahnya belum mencukupi, belum mengcover seluruh permukiman atau penduduk yang ada, kemudian juga masyarakat sendiri memang enggan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Bahkan di Pekanbaru juga Pak Camat itu sosialisasi masuk kampung agar menghimbau masyarakat berkunjung ke tempat evakuasi tadi. Jadi ada beberapa hal, kemudian juga ada kita bangun dengan menggunakan kendaraan mobil BPBD, mobil evakuasi atau mobil kendaraan operasional yang ada di BPBD, melayani masuk ke permukiman masyarakat. Selain itu juga puskesmas, rumah sakit bisa difungsikan untuk rumah singgah. Oke, baik. Artinya kebutuhan untuk sarana evakuasi sudah tersedia. Namun apakah ada prosedur untuk masyarakat, Pak, jika ingin ikut evakuasi ke tempat tersebut? Apakah mereka harus dari daerah mana? Apakah harus jarak tempuhnya atau seperti apa, Pak? Saya rasa tidak ada prosedur. Siapapun yang berkunjung ke tempat evakuasi tadi didata, kemudian diperiksa dan diberikan pelayanan kesehatan. Jadi dalam hal ini karena kita adalah upaya atau operasi kemanusiaan, tidak ada prosedur, tidak harus di situ sesuai dengan warga atau masyarakat yang sesuai dengan tempat tinggalnya yang berada di kelurahan tersebut. Siapapun boleh berkunjung ke tempat tersebut dan tentu saja
kita prioritaskan bagi para bayi, bagi anak-anak, kelompok rentan, masyarakat yang telah memiliki riwayat kesehatan pernapasan. Baik, Pak Sutopo, sebetulnya apa Pak yang menjadi penyebab kenapa kabut asap ini belum betul-betul selesai begitu, dan kemudian apakah dari BNPB punya analisa sendiri, dan kemudian kalau misalnya kita mengharapkan bantuan dari cuaca buatan begitu, apakah ini tidak riskan Pak, dan kemudian apakah ini bisa diandalkan mengingat kondisi cuaca tidak bisa kita perkirakan? Kita tidak mungkin mengcover atau menjangkau semua titik api yang ada di Indonesia. Api atau kebakaran hutan dan lahan tadi itu luas sekali. Dan armada yang kita kerahkan meskipun sudah 32 pesawat, helikopter untuk waterbombing tidak mungkin akan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Baik Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Termasuk personil-personil yang ada di darat. Nah, di satu sisi pembakaran masih terus terjadi. Ini tentu memberikan kendala-kendala dan di dalam lapangan juga banyak kendala. Air tidak tersedia, cuacanya kering dan sebagainya. Sementara hujan buatan sebelumnya mengalami kendala tidak ada awan. Selain itu juga jarak pandang di bandara juga seringkali sangat pendek menyebabkan pesawat tidak terbang. Oleh karena itu, dalam minggu terakhir, 1 minggu terakhir ini di kemungkinan akan terjadi banyak awan, maka hujan buatan akan intensifkan. Tadi Bapak Menko Polhukam telah memerintahkan Kepala BNPB bersama BPBT dan BMKG agar melakukan koordinasi menit by menit dengan melakukan memantauan baik dari satelit maupun radar. Ketika ada awan potensial yang bagus langsung kita sergap dan kita temai awan tersebut untuk jatuh menjadi hujan. Secara umum kalau awan melimpah, awannya sudah banyak, di satu tempat setelah kita temai kemudian terjadi tumbukan dan penggabungan dari butir-butir air tadi, maka akan menarik atau memicu terjadinya hujan di wilayah yang lain. Dan itu kemarin terjadi di Riau, di Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Timur. Di Riau hujan cukup merata dengan intensitas yang bervariasi mulai dari ringan, sedang sampai lebat. Demikian di Jambi, otomatis memberikan pengaruh terhadap cuaca di mana hotspot mulai berkurang, jarak pandang menjauh, kualitas udara yang sebelumnya selalu berbahaya kemarin sudah sampai level sedang sampai tadi pagi. Oke, baik. Jadi usaha yang akan dilakukan untuk saat ini adalah membuat hujan buatan seperti itu ya Pak ya, karena hotspot bisa ternyata diketahui bisa berpengaruh, bisa bukan hanya hujan buatan Mbak, jadi semua upaya kita lakukan dengan waterbombing dari udara, hujan buatan, personil di darat juga masih terus merangsek ke kebun-kebun, ke hutan, ke lahan yang terbakar. Dari tim penegakan hukum juga masih terus bekerja untuk melakukan penegakan hukum, baik kepolisian maupun PPNS Kementerian LHK. Sosialisasi masih terus dilakukan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga masih terus dilakukan. Oke, baik Pak Sutopo, saya akan kemudian nanti tanyakan kepada Mbak Alin bagaimana tanggapan dengan upaya yang sudah dilakukan BNPB sekarang, apalagi nanti Pak Jokowi juga akan turun langsung ya. Kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya, kami akan segera kembali pemirsa.